Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Jonathan Roti dengan NIM 103052330047. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan dari tugas asesmen CLO 3. Langsung saja kita akan ke soal yang pertama, soal nomor 1A. Soalnya adalah tentukan Y aksen atau turunan dari X pangkat 2 tan XY tambah XY kuadrat sama dengan 4. Jadi untuk langkah pertama dari pengerjaannya, kita akan menurunkan tiap sukunya, lalu kita menulis dx x kuadrat. Karena ini adalah bentuk perkalian, kita akan menurunkan dalam bentuk perkalian. Kemudian di sini kita mendapatkan bentuk perkalian, kita menurunkan dengan bentuk perkalian juga. Setelah itu kita turunkan tiap sukunya satu persatu. Untuk yang ini turunannya adalah U aksen, ini punya, ini V nya, rumusnya adalah U aksen, jadi turunan dari ini 2x dikali dengan V nya, ini dikali dengan tan XY, kemudian kita tambahkan dengan U dikalikan dengan V aksen. Turunan dari tan XY adalah secant kuadrat XY. Tapi karena ini memiliki nilai sudut, kita akan menurunkan lagi sudutnya. Dan ini adalah bentuk perkalian juga. Jadi kita akan mengalihkan turunannya ini dengan sudutnya ini. Kemudian kita turunkan lagi yang ini dengan ini U, ini V. Ulangi rumus yang ini, kita dapatkan U aksennya 1 dikali dengan V nya Y kuadrat, kemudian kita tambahkan dengan U dikali V aksen. Aksennya 2Y. Kemudian setiap kita akan menurunkan Y, karena setiap menurunkan Y kita akan bergantung pada nilai X, jadi kita akan menambahkan Y aksen. Kemudian turunan dari 4 sama dengan 0. Kemudian karena dari pengerjaan pertama masih ada suku yang bisa kita turunkan, yaitu ini, jadi kita tuliskan kembali dengan kita sudah menurunkan yang suku yang ini. Tuliskan kembali. Turunannya kita tuliskan di dalam kolom. Ini sebagai U, ini sebagai V. Rumus pertama U aksen dikali V, kita dapatkan 1 kali Y ditambah dengan U dikali V aksen, yaitu 1. Tetapi karena setiap kita menurunkan Y, kita harus menambahkan Y aksen, jadi kita mengalihkan lagi dengan Y aksen. Kita tuliskan sisanya. Kemudian kita mengoperasikan semua yang bisa dioperasikan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang ini akan kita kali masuk. Kita kalikan pertama 1 Y dikalikan dengan ini, kita dapatkan X kuadrat kali Y kali secant kuadrat XY. Kemudian kita kalikan lagi dengan ini, positif X kali X kuadrat kali
di aksen kali sekan kuadrat XY. Kita tuliskan sisanya. Kemudian kita akan mengumpulkan suku-suku yang terdapat di aksen di sebelah kiri dan suku-suku yang tidak terdapat di aksen di sebelah kanan. Ini suku pertama yang terdapat di aksen, dan ini suku kedua yang terdapat di aksen. Kita pindahkan ke ruang sebelah kiri. Langkah selanjutnya, kita akan memindahkan lagi suku yang tidak terdapat di aksen ke sebelah kanan. Ini suku pertamanya, karena kita pindah ruaskan akan menjadi minus 2x kali tan xy. Lalu ini karena pindah ruas menjadi minus 3. Kemudian ini terakhir menjadi minus 2. Kemudian selanjutnya kita keluarkan y aksen yang ada di sini. Kemudian untuk mendapatkan nilai y aksennya atau turunannya, kita pindah ruaskan ini ke sebelah kanan. Karena dipindah ruaskan menjadi per. Kemudian ini tadi bisa kita kerjakan, menjadi pangkatnya kita tambahkan menjadi x pangkat 3. Sampai sini kita sudah mendapatkan y aksennya, dan nomor 1A sudah terjawab. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan ke nomor 1B. Di sini soalnya diberikan fx dengan batas dua nilai ini. Kemudian soalnya apakah fx diferensiabel di x sama dengan 2? Jika ya, tentukan f aksen 2. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan apakah fungsi fx ini diferensiabel di x sama dengan 2, kita perlu mencari, syaratnya adalah turunan kiri dan turunan kanan harus sama. Oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus umum dari mencari turunan, yaitu f turunan a sama dengan limit x mendekati a dari f x kurang FR per X kurang 2. Jadi rumus yang akan kita gunakan untuk mencari turunan kiri dan turunan kanan adalah ini, rumus umum dari mencari turunan. Kemudian kita bisa mulai mencari, mulai dari turunan kirinya. Kita tuliskan karena nilai x-nya adalah 2, kita akan mengganti a-nya dengan 2. Sama dengan limit x mendekati 2 dari kiri untuk
fx-nya, karena karena limitnya mendekati 2 dari kiri, kita menggunakan syarat yang pertama ini, dimana x bernilai kurang dari 2. Kita tuliskan kemudian untuk FA di sini, terlebih dahulu kita harus substitusikan X sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Kita dapatkan kemudian kita per dengan ini, kemudian kita operasikan ini. Menjadi 2 pangkat 2 4, min kali min positif 4, 4 kali 2 8, min kali positif min 8. Kemudian kita operasikan yang ini, jadi negatif 4. Lalu untuk yang di atas kita faktorkan, difaktorkan menjadi min x tambah 2 x kurang 2. Dua ini bisa kita coret. Kita dapatkan akhirnya min x tambah 2. Kita substitusikan x-nya 2 tadi, min 2 ditambah dengan 2. Kita dapatkan hasil akhirnya 0. Baik, karena tadi sudah kita dapatkan untuk turunan kirinya sama dengan 0, selanjutnya kita akan mencari turunan kanannya. Kita seperti yang tadi, kita ganti A dengan 2. Limit X mendekati 2 dari kanan. Fx-nya karena mendekati 2 dari kanan, kita akan menggunakan samaan yang ini. Jadi fx-nya kita ganti dengan X tambah 2. Dan untuk FA-nya kita substitusikan terlebih dahulu nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan yang ini. Kita dapatkan ini. Kita dapatkan hasil dari ini menjadi X kurang 2 per X kurang 2. Bisa kita coret nilainya menjadi 1 per 1. Kita dapatkan hasilnya 1. Kemudian sudah kita dapatkan kedua turunan kiri dan turunan kanannya. Dan ternyata hasilnya tidak sama dengan. Oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata fx tidak diferensiabel di x sama dengan 2. Halo, perkenalkan saya Femi dari kelas BF03 dengan NIM 10305230054.
Kali ini saya akan menjelaskan soal persoalan nomor 2, yaitu tentukan ukuran persegi panjang dengan luas 1000 cm persegi dan keliling minimumnya. Dan sudah dilihat dari soal, dituliskan dengan luas sama dengan 1000 cm persegi, itu bisa ditulis dengan P dikali L sama dengan 1000 cm persegi. Nah, dengan perumusan ini kita bisa mengubah luasnya menjadi P sama dengan 1000 dibagi dengan L. Nah, dengan kita disuruh cari keliling minimumnya. Keliling minimum, rumus keliling adalah 2 dikali dengan P ditambah L sama dengan kelilingnya. Nah, di P-nya ini kita sudah mendapatkan nilainya itu 1000 per L. Jadi kita tinggal disubstitusikan doang, menjadi 2 dikali 1000 per L ditambah dengan L sama dengan K. Nah, ini tinggal kita substitusikan menjadi 2000 per L sama dengan plus 2L sama dengan K. Ini bisa kita ubah lagi menjadi 2000 dikali dengan L min 1, karena kita akan menaikkan jadi pakainya menjadi 1 ditambah dengan 2L. Nah, selanjutnya kita menurunkan luas ini menjadi K sama dengan min 2000 dikali dengan L min 1 dikurang 1 ditambah 2. Saya pindahkan sini saja. Jadi kita turunannya menjadi min 2000 dikali dengan L min 2 plus 2. Nah, sekarang kita akan mencari titik stasionernya, yaitu mengubah ke aksnya menjadi 0, yaitu 0 sama dengan min 2000 kali L min 2 plus 2. Selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi 0 sama dengan min 2000 per L kuadrat plus 2. Nah, kita akan menggantinya ke ruas kanan, ke ruas kiri menjadi min 2 L kuadrat sama dengan min 2000. Nah, di sini kita bisa membagi lagi. Jadi L kuadrat sama dengan min 2000 dibagi dengan min 2. L kuadrat sama dengan, ini hasil pembagian jadi 1000. Nah, di sini kan kita sudah menentukan L-nya, dan di sini masih terdapat kuadratnya. Kita akan mengakarkan dari hasil dari 1000 ini. Jadi menjadi L sama dengan akar dari 1000. Menjadi L sama dengan 10 akar dengan 10. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban dari L ini. Setelah kita mendapatkan nilai L-nya, kita akan mensubstitusikan menjadi dengan perumusan yang seperti ini, yaitu dengan P sama dengan 1000 dibagi dengan 10 akar 10. Nah, kita kan mendapatkan penyebutnya itu menjadi ada akarnya. Kita bisa mengalihkan dengan kali sekawan, yaitu 10 akar 10 per 10 akar 10. Dan mencoba menghitungnya menjadi 1000 akar 10 per 1000 per 1000. Dan mencobanya jadi membaginya 3 sama dengan 1000 10 akar 10. Jadi kita sudah mendapatkan nilai P-nya. Nah, selanjutnya karena sudah mendapatkan nilai P-nya dan nilai L-nya, dia tinggal mensubstitusikan dengan nilai yang ini untuk mencari nilai keliling minimumnya. Jadi 2 kali dengan 10 akar 10 ditambah dengan 10 akar 10 akan mendapatkan nilai kelilingnya. Ini kita akan menambahkannya terlebih dahulu, jadi 20 akar
10 sama dengan keliling 6. Jadi kita mendapatkan hasil 40 akar 10 sama dengan nilai kelilingnya. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu 40 akar 10 cm untuk nilai keliling minimumnya. Jadi kita sudah pastikan sudah menjawab jadi pertanyaan untuk mencari keliling minimumnya. Sekian dan terima kasih.